Audio Jungle. Audio Jungle. Dengan semangat yang baru, kesetiaan yang baru, kita bertumbuh bersama, belajar di sekolah minggu dengan karakter tender, love, and care. Ibu Linda, silakan menyapa Bikit yang selalu setia di sekolah minggu 2020. Nah, Ibu Linda akan sapa anak-anak Bikits di rumah. Bikits, siap, gerak! Masih ingat kan? Jumpa lagi bersama Ibu Linda di acara Bikits di tahun 2021. Tentunya Bikits semua harus lebih semangat, setia dalam sekolah minggu online. Wah, semangat sekali ya Bikits itu. Betul. Nah, Ibu Yuli mau menyapa kelas Madya sampai dewasa senior yang tidak kalah semangat juga Ibu Linda. Siap. Kita semangat terus di 2021. Bangun dan tepat ikut sekolah minggu pukul 8 pagi ya. Ibu Linda, coba jelasin kepada mungkin Madya sampai dewasa senior bingung nih, kok ada istilah Bikit di sekolah minggu khususnya ketika masa online. Nah, Bu Yuli, Bikits itu kita buat saat pandemik dimulai nih. Kita membuat yang simple tapi mudah diingat, yaitu Bikits. B-nya adalah bait lahir, kids-nya adalah kids anak-anak. Kita sebut Bikits. Wah, begitu. Betul nih, kelas Madya sampai dewasa senior, anak-anak Bikits itu semangat sekali. Terlihat dari foto-foto sebagai absensi mereka yang diserahkan di guru-gurunya. Tapi saya juga yakin anak Madya, tunas muda, pemuda-pemudi sampai kelas dewasa senior juga semangat dan ya. setia tentunya. Ada foto-fotonya juga loh Ibu Linda mereka ya. Tapi di tahun 2021 mereka akan lebih semangat lagi. Absensi foto bisa lebih diserahkan sebagai kenang-kenangan kita sekolah minggu di masa COVID ini. Betul, Bu Yuli. Nah, tentu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan ya. Di masa online seperti ini kita masih bisa sekolah minggu ya. Dan sekolah minggu akan terus mengajarkan karakter-karakter ucapan syukur kepada Tuhan dengan pengajaran online, dengan kebersamaan yang tidak tatap muka, kita tetap bersyukur. Kita akan bersama-sama memasuki sekolah minggu hari ini. Kita akan nyatakan, siapkan hati kita dan ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan ucapan
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Bapak, Ibu guru dan seluruh murid di sekolah minggu, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami, khususnya bagi kami guru-guru sekolah minggu, murid-murid sekolah minggu, dan seluruh orang tua murid-murid sekolah minggu. Kebaikan Tuhan nyata di tengah-tengah kami harus belajar secara online, tapi Tuhan selalu beserta dengan kami. Dan hari ini Bapak, kami boleh memulai sekolah minggu di tahun yang baru. Biarlah kami punya semangat yang baru, punya hati yang terlebih mau belajar firman Tuhan lebih lagi. Ajarkan kami Tuhan selalu mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami sekali lagi Bapak bersyukur untuk anak-anak Bikit yang setia, untuk anak Madia sampai dewasa senior yang setia. Bila kami bertumbuh disiram oleh firman-Mu melalui sekolah minggu. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Linda, di masa online sekolah minggu ini, apa yang paling berkesan, yang sangat Ibu Linda rasakan ketika menjadi guru sekolah minggu di masa seperti ini? Yang saya rasakan Bu Yuli, yaitu semangat anak-anak saat setiap minggu pagi Ibu Linda melihat anak-anak yang antusias untuk belajar firman Tuhan. Walaupun terbatas dengan handphone, tapi mereka setia Bu Yuli. Bangun pagi dan mereka semangat sekolah minggu. Itu yang memotivasi guru-guru untuk semangat mengajar anak-anak. Dengan keterbatasan yang ada, kami memikirkan apa yang harus kita berikan buat anak-anak. Karena anak-anaknya udah begitu setia ya. Betul Bu Yuli. Mereka rapi saat foto diberikan. Betul-betul kayak mau sekolah minggu, kayaknya kangen ya sekolah minggu mereka ya. Taat ya Bu Yuli. Tuh, taat sekali. Nah, lalu guru-gurunya juga untuk Bikit ya, mereka kerja keras ya, lelah pasti, memikirkan bagaimana bisa mengajar tersampaikan kepada anak-anak Bikit ya. Tapi sukacitanya luar biasa ketika guru-guru melihat anak-anak yang begitu semangat ada di depan kamera, handphone, fokus ya. Terima kasih ya untuk guru-guru Bikit dan Bikitnya, orang tuanya juga. Orang tua, guru-guru dan murid-murid tentunya. Terima kasih. Betul. Kelas Madia, Tunas Muda sampai kepada dewasa juga terdengar nih ke panitia, mereka juga setia, mereka rindu belajar. Ada diskusi-diskusi di kelas dewasa, pemuda-pemudi. Nah, kita juga ingin nih kelas Madia, Tunas Muda
dan remaja juga. Tentu mereka juga ingin ya rindu bertatap muka, tapi biarlah melalui online ini mereka kelas media, kelas muda remaja bisa juga tuh sharing-sharing ya. Melalui sekarang udah canggih nih, bisa Ya. Google Meet ya. Betul. Sepertinya tahun 2021 kelas-kelas itu yang rindu bisa Google Meet ya, Ibu Linda Setuju, ya. betul. Oke. Nah, Ibu Linda, kita akan melihat ya guru-guru dan anak-anak, kita akan melihat awal kita sekolah minggu di tahun 2020 itu ya. Saat Januari, Februari dan sebelum Maret tanggal 20 sukacita kerasa mengawali sekolah minggu di kelas-kelas. Bisa ngobrol, bisa sharing ya Bu. Iya, anak-anak juga lari-lari, belajar dan bermain, ada gamesnya juga. Betul. Lalu bersama-sama membaca ayat hafalan ya. Ya, ditunggu-tunggu setiap minggu. Mewarna Ya, juga. betul. Nah, itu ya. Tapi 20 Maret ya, Tepatnya tanggal 22 Maret Bu Yuli, kita mengalami perubahan yang luar biasa. Dari sekolah minggu di gereja, kita mengalami perubahan di rumah dengan mengandalkan handphone ataupun laptop Bu Yuli. ya. Nah, perubahan ini tentu karena si virus Covid ya. Tapi yang dirasakan dengan adanya perubahan ini bukan menjadikan patah semangat, tapi bisa meningkatkan kefokusan kita saat belajar, lalu kesetiaan, kedisiplinan kita juga dilatih di sana. Juga guru-guru juga harus melatih diri belajar, mengajar tanpa ada murid-murid yang terlihat ya. Itu sungguh luar biasa, harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam setiap perubahan pasti ada sesuatu yang lebih baik Bu Yuli. Iya, kita lihat ya, mengenang kembali awal sekolah minggu kita sampai sebelum Covid. Tak terbayang kebesaran
begitu bahagia, sukacita ya, kita bersama-sama berkumpul di kelas-kelas sekolah minggu tatap muka. Ada canda tawa, Betul. ada interaksi, mereka bisa bertatap muka dan berkomunikasi. Betul. Nah, mulailah tanggal 22 Maret sekolah minggu harus mengadakan perubahan-perubahan yang kedepannya disesuaikan dengan situasi pandemi. Kita mulai online di tanggal 22 Maret, tetapi hanya kelas Big Kids yang online. Kelas kecil saja ya, Bu Yuli. Waktu itu sampai digabung sampai ke Tunas Muda ya. Nah, kelas yang lain hanya diberikan materi-materi untuk belajar. Namun itu panitia memikirkan bagaimana semua bisa ya belajar melalui video pembelajaran dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Kita lihat bagaimana sekolah minggu kita laksanakan secara online. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
bulan sampai kemarin 25 Desember. Kita menjalani dengan online, tapi itu kita rasakan bagaimana penyertaan Tuhan ya Ibu Linda ya. Betul, semuanya berjalan dengan baik dan semuanya bisa belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, Bu Yuli. Walaupun mungkin banyak yang kita alami ya di sekolah minggu. Mungkin ada anak-anak yang antusias, tetapi ada juga anak-anak yang kurang antusias. Betul. Ada kelas madya, tunas muda, pemuda-pemudi sampai dewasa mungkin juga banyak mengalami kesulitan secara teknologi. Ya mungkin di kelas bapak-bapak, ibu-ibu mungkin secara video agak kesulitan, ataupun di kelas lain. Tapi kita percaya ya, semuanya itu tidak terlewati oleh penyertaan Tuhan. Betul, Bu Yuli. Ya, saya melihat semua kelas berjalan dengan baik ya, dan tentu itu semua karena anugerah Tuhan. Banyak yang sudah diperbuat di dalam hidup kita ya. Mari kita mengucap syukur sekali lagi kepada Tuhan. Ini adalah doa kita kepada Tuhan, komitmen kita kepada Tuhan untuk selalu setia dan bersyukur hanya kepadanya. Mari kita naikkan pujian, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku
Salam sejahtera bagi kita semua, murid-murid dan guru-guru sekolah minggu. Selamat tahun baru bagi kita semua. Ini adalah tahun berkat, pemulihan, dan pengharapan bagi kita semua, Jemaat Bethlehem. Saya rindu menyampaikan beberapa nasihat penting dan pesan penting bagi kita semua, supaya perlu kita siap dan dapat menyikapi dengan benar nasihat dan pesan penting ini, sehingga kita dapat mengambil keputusan, berani berubah. Dare to change. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai murid dan guru sekolah minggu yang baik di tahun 2021 ini. Mari lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, "Karena itu saudara-saudara yang kekasih dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudonia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita sekalian. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9 akan melandasi tema kita pada tahun ini, Dare to Change untuk sekolah minggu. Ada beberapa nasihat penting bagi kita semua sebagai murid sekolah minggu dan juga guru sekolah minggu untuk kita perhatikan dalam hidup kita, dalam hidup kita. Pertama, ini nasihat pertama adalah ayat 1 berkata, berdirilah teguh dalam Tuhan. Ini penting bagi kita ya. Ini berkaitan dengan komitmen dan kesetiaan kita kepada Kristus dan firman-Nya. Ingat, sebagai tubuh Kristus, perjalanan kehidupan kita itu tidak mudah dan banyak tantangan dan ujian yang harus kita hadapi hari demi hari. Namun Tuhan berjanji Dia akan memberikan kekuatan kepada kita seperti yang disampaikan di dalam ayat 13 dalam pasal 4. Ini yang menjadi tema tahun 2021 di gereja kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi jika kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita tidak akan mampu menghadapi tantangan hidup dan pasti kita akan gagal. Hal yang kedua berkaitan dengan dare to change. Ini nasihat yang penting sekali untuk kita tahu. Ayat 2 berkata, sehati sepikir dalam Tuhan. Ini berarti kita dituntut untuk berjalan seirama, saling mendukung, tidak saling menyalahkan, saling mendorong, saling menasehati dan mendoakan satu dengan lainnya, bukan sebaliknya. Kunci perubahan adalah sehati sepikir. Kalau kita punya hal ini, kita diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, nasihat yang ketiga adalah berjuang bersama untuk berita Injil. Ayat 3 berkata demikian, jangan lupa panggilan kita sebagai tubuh Kristus itu adalah diselamatkan, melayani, dan bersaksi. Hal ini perlu untuk kita pikirkan dan pahami bersama-sama, dan butuh pengorbanan baik waktu, tenaga maupun
materi dalam hidup kita. Ini semua dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi hal ini tidak akan pernah sia-sia apabila dilakukan atas dasar panggilan yang sudah kita alami di dalam Kristus. Dan yang keempat, bagaimana firman Tuhan menasihatkan kepada kita dalam Filipi pasal 4. Ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa. Sukacita adalah salah satu buah roh yang ada dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Yang Tuhan berikan kepada setiap orang benar atau tubuh Kristus. Tanda dari kehidupan orang yang dewasa rohani adalah dihasilkan oleh buah roh dalam keseharian hidupnya, yaitu dia bisa bersukacita. Bersukacita dalam segala kondisi hidup, termasuk dalam tekanan dan persoalan-persoalan yang dia hadapi. Dia mampu bersukacita. Nasihat yang kelima, ayat 5 berkata, nyatakanlah kebaikan hatimu, kata Alkitab demikian. Ini penting sekali kalau kita lihat di dalam Alkitab. Hal ini menunjuk kepada motivasi hati kita, yaitu dorongan dari hati nurani yang murni. Motivasi menjadi faktor penting dalam kehidupan kita sebagai tubuh Kristus. Kalau hal ini berkaitan dengan pelayanan yang kita lakukan dalam sekolah minggu, apa motivasi kita melayani Tuhan? Dalam bergereja, apa motivasi kita dalam melayani? Dalam keseharian kita, pekerjaan, keluarga kita, apa motivasi kita dalam melakukan hal itu? Kalau kita lihat dalam bagian ini, tergantung paradigma kita masing-masing. Positif atau negatif. Ini penting bagi kita. Yang pasti adalah Tuhan menginginkan motivasi hati kita benar, sehingga semua yang kita kerjakan menghasilkan yang benar dan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya di dalam ayat 5 tadi dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Tuh, tidak lama lagi Tuhan akan datang. Apa yang harus kita beri kepada Dia? Hati kita, motivasi kita dalam melayani. Motivasi kita dalam melayani adalah memuliakan Tuhan, bukan mengagungkan manusia atau diri kita sendiri. Yang keenam, dikatakan di dalam bagian ini, janganlah hendaknya kamu khawatir. Ya, jadi jangan khawatir tentang apapun juga, kata Alkitab di dalam bagian ini. Ini sudut, kalau kita lihat dari sudut pandang rohani, bicara khawatir berarti kita ditarik kepada pemikiran yang salah, otak kita, ya, dan perasaan yang keliru, hati kita. Tentang apa? Tentang keberadaan kita, tentang keberadaan orang lain, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan bagaimana kekhawatiran merampas sukacita dalam hidup kita. Intinya kekhawatiran menunjuk kepada sesuatu yang ada di dalam, yang mencekik hidup kita, sehingga berakibat pada pikiran kita hanya berfokus pada masalah dan kesulitan. Kekhawatiran menghambat pekerjaan Allah. Kekhawatiran menghambat aktivitas, potensi, dan apa yang kita bisa buat bagi kemuliaan Tuhan. Obat kekhawatiran cuma satu, saudara. Ya, atau saya tambahkan sedikit. Cuma ada dua lah, ya. Selain ketenangan, dibutuhkan kegembiraan. Makanya kalau sudah lihat di perjanjian lama, ya, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi perlu hati tenang dan gembira. Yang ketujuh, kalau kita lihat di dalam bagian ini, di dalam ayat 7 sampai ayat 8, firman Tuhan berkata, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya bahwa yang ketujuh, kuasailah dirimu dalam Kristus Yesus. Jangan membiarkan hidup kita dipenuhi sampah. Dalam tanda kutip di sini, sampah. Apa itu sampah? Sampah itu ada kebencian, ada ambisi duniawi, ada hawa nafsu, macam-macam, ya. Ini sampah semua. Itu harus dikeluarkan, dibuang. Kenapa? Dia dapat merusak
dan membinasakan hidup kita. Yang harus ada di dalam hidup kita itu adalah seperti yang firman Tuhan bilang di sini, kerelaan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kerelaan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kasih kepada Kristus itu berkaitan kerelaan. Kuasa di dalam Kristus itu berkaitan dengan kerelaan. Kepatuhan di dalam Kristus itu berkaitan dengan kerelaan. Dan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Ini yang penting. Jadi seseorang yang memiliki penguasaan diri tidak akan mudah menilai orang dari kacamata manusia, tetapi dalam perspektif rohani atau yang kita bisa sampaikan kacamata rohani atau firman Tuhan. Yang kedelapan, saya ingin sampaikan nasihat penting bagi kita semua. Jadilah pelaku firman yang setia dan dalam kebenaran. Ayat 9 berkata demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu lihat, kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Lakukan, berarti kita harus menjadi pelaku firman. Firman itu harus dihidupi, bukan diabaikan. Firman harus mendarah daging dalam hidup kita, bukan sekedar pengetahuan. Firman itu harus menjadi pedoman yang teguh dalam hidup kita, bukan sekedar bacaan seperti buku-buku biasa lainnya. Menjadi pelaku firman berarti kita menjadi instrumen Tuhan, instrumen Kristus dalam menyampaikan karakternya. Ini yang luar biasa ya, menyampaikan karakter Allah. Jadi kalau kita punya pelaku, kita menjadi pelaku firman, kita akan menginstrumenkan karakter Tuhan. Jadi dari uraian nasihat firman Tuhan pada kesempatan hari ini, Filipi pasal 4 ayat 1-9, kita mendapatkan pesan penting bagi murid dan guru sekolah minggu dan bahkan orang tua dari murid-murid sekolah minggu. Mari kita perhatikan di sini. Pesan penting yang ingin sampaikan, saya sampaikan dari nasihat 8 tadi. Ada pesan penting, kelas asuhan dan kelas pratama. Saya rindu ke depan 2021 tumbuhlah dalam kebenaran Kristus. Ini pesan yang indah buat saudara-saudara. Adik-adik, tumbuhlah dalam kebenaran Kristus. Tingkatkan kreativitasmu dalam membentuk perilakumu yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Jagalah kesehatan, ya. Ini buat adik-adik. Nah, buat kelas media dan tunas muda, jangan abaikan didikan orang tua. Karena didikan orang tua itu penting bagi kita. Karena orang tua adalah wakil Tuhan untuk membangun rohani kita. Jangan lupakan ajaran di sekolah minggu yang melatih kalian untuk membangun relasi dan kebersamaan sebagai orang percaya dan terus membangun keintiman dengan Tuhan. Karena di usia kalian semua sangat rentan dengan mencari jati diri, pengaruh-pengaruh atau ajaran-ajaran yang tidak sehat, dan harus setia beribadah serta berdoa. Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, adik-adik sekalian yang saya kasihi, bermimpilah bagi kemuliaan Tuhan. Itu yang saudara perlu lakukan hari ini, karena Tuhan rindu kalian ada dalam kasih-Nya. Untuk kelas remaja dan juga kelas pemuda dan pemudi, saya mau menyampaikan beberapa hal penting kepada saudara-saudara, karena saudara adalah pilar gereja Bethlehem yang harus mengembangkan gereja Bethlehem. Jagalah kesucian hidupmu, karena di usia remaja, pemuda, pemudi rentan dengan pergaulan bebas, betul? Seks bebas, narkoba, dan masih banyak lagi yang bisa membuat kalian terjerumus bukan hanya dalam kejahatan, tapi membuat hidup kalian menderita karena dosa yang kalian lakukan. Ya, mari bangun kehidupan kalian untuk semakin setia dalam kehidupan saudara dengan Tuhan. Setia dalam sekolah minggu. Gimana? Remaja pemuda, setia dalam beribadah dan setia dalam melayani Tuhan. Amin. Melalui hidup kalian
mari kembangkan ya Bethlehem menjadi rumah kalian, rumah kita bersama, kebanggaan kita bersama, dan tanggung jawab kita bersama. Tanamkan ini dalam hati kita, bahwa Bethlehem ketika ada kita, dia menjadi kuat dan lebih maju ke depan. Ini yang penting bagi saudara-saudara yang kelas remaja sampai pemuda. Nah, sekarang saya rindu kita untuk melihat untuk kelas dewasa dan terlebih orang tua. Ya, ini penting. Kenapa? Pesan saya bagi orang dewasa dan orang tua berdasarkan 8 poin tadi. Jadilah teladan dalam kebenaran. Mulai dari mana? Perkataan, tingkah laku, kesetiaan, kesucian, dalam kepemimpinan keluarga, dalam kepatuhan, dan dalam kesehatian dan kesetiaan melayani Tuhan. Seiramalah kita perlu menjadi pola anutan dan teladan yang baik dalam melayani Tuhan. Keteladanan hidup adalah kekuatan dari orang benar. Terakhir bagi guru-guru sekolah minggu dan kepala sekolah minggu dan panitia sekolah minggu, perhatikan baik-baik bagian ini. Tuhan tidak hanya memberi kita karunia dan talenta untuk kita pakai dalam melayani Tuhan, namun Tuhan memberi kita juga hikmat untuk mengembangkan potensi diri kita agar sesuai dengan kehendaknya. Terus tambahkan komitmen, semakin giat dalam pengajaran, semakin kuat dalam panggilan kita akan kebenaran firman Tuhan. Semakin tajam kita menggali kebenaran firman Tuhan. Tekunlah berdoa, bangunlah ikatan kebersamaan sebagai guru dan panitia sekolah minggu, serta latihlah hidup kita untuk saling melengkapi seorang akan yang lainnya sebagai guru sekolah minggu. Jangan sampai keberadaan kita sebagai pelayan Tuhan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini penting buat kita semua. Nasihat dan pesan untuk kita menapaki tahun 2021 dengan sukacita. Dare to change. Dare to change berarti menjadi gereja yang sehat dan maju. Bethlehem maju. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Satu hari lagi Kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cintamu, satu hari lagi Kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Cintamu lebih nikmat dari anggur, ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Terima kasih buat cintamu. Satu kali nanti Engkau telah berjanji, satu kali nanti Engkau kan kembali, satu kali nanti
kau kan mendapati aku tiada cacat dan celah, jadi mempelaimu. Cintamu lebih nikmat dari anggur, ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Terima kasih buat cintamu. Cintamu lebih nikmat dari anggur, ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat cintamu. Satu tahun lagi Tuhan memberi kesempatan untuk kita belajar bersama kembali di sekolah minggu, bertumbuh bersama, mengenal firman Tuhan, sharing bersama sehingga kita bisa bertumbuh dan semakin mengerti bagaimana kita menjadi seorang murid Kristus. Sobat Bikids dan Madya, tunas muda, remaja, pemuda-pemudi sampai kelas dewasa senior, minggu depan kita sudah mulai sekolah minggu di kelompok-kelompok masing-masing. Saya yakin ada perubahan yang bisa terjadi secara kesetiaan dan semangat, seperti arahan dari Pendeta Tony yang diambil dari Filipi 1 ayat 9 sampai 11, dare to change, mengadakan perubahan dengan semangat yang baru, tentu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.